sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Mas Doni Junot. Halo. Mas Doni Junot. Masin biasanya wong teater ki salam budaya lo. Salam budaya. Soalnya hari ini kita sedang tidak berbudaya. Oh iya, boleh. Sedang tidak berbudaya, tapi kita cuma ngobrol seputar seni aja. Oke. Nah, nek seputar budaya engko ndak ke bawah ke Kamban. Terngombro-ombro. Iya. Engko ndak ngombro-ombro. Oke, Mas Doni apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Piye pandemi? Kacau balau. Kabeh kacau bala ya. Enggak dari Mas, dari enggak sektor apapun ya, dari semuanya hampir semua. Ini Mas Doni dulu latar belakangnya seninya teater. Saya teater. Zaman cidane ketoprak. Iya. Toprak-toprakan. Gor apa jenis sketsane gor paling ya korong lembar tolong lembar. Oh, anu nih. Mau mutu pirang sini gitu. Oh, Mas. Paling ya guru yono ning ngeran ning kono dadi bocah cilik sing nyelkitis ya ngono gitu. Oke, ini sekarang kegiatannya berkesenian, kerjaan dulu aja. Oke. Kerjaannya memang di bidang kesenian atau? Enggak, kalau saya kerjanya di bidang pariwisata. Oh, tapi pariwisata semenjak pandemi ini saya tutup total. Jadi saya mau nggak mau harus banting setir, Mas. Apa sekarang? Sekarang pembangkit listrik tenaga surya. Atuh banget loh, Mas. Atuh banget. Tapi setidaknya ada energi pembaruan lah, Mas. Tinggal ngadem ke bumi. Apa itu kerjanya di apa itu maksudnya? Itu kayak gini, Mas, biasanya kan PLN itu kan pakai turbin sama air dan sebagainya, itu kan milik negara. Kalau kita kan dari pihak swasta itu seperti kayak papan panel yang bisa memproduksi aliran AC/DC kemudian dimasukkan ke rumah-rumah. Yang kayak di atap-atap itu berarti ya? Yang dari kaca seperti itu. Ini bagian apa? Saya sebagai IT sebenarnya di situ. Oh, IT. Itu sama manajer marketing sih sebenarnya. Artinya apa? IT ya, IT sih ya, sebenarnya. IT, jadi perdigitalan. Apa istilahnya Pak? Perdigitalan gitu. Informasi teknologi kan paham ya artinya. Iya, mau nggak mau, Mas. Sebenarnya nggak terlalu paham, tapi karena tuntutan duit ya kudu paham, Mas. Ya ini mau nggak mau konco-konco seniman sendiri kan juga ke situ arahnya. Iya benar sekali. Menghadapi era digital ini kan konco-konco ya ora mung pentas ning panggung artinya ya. Ya saya harus paham itu. Ya karena ada pandemi dan benar-benar semuanya dibatasi, Mas. Yang benar-benar yang biasanya contoh aja teater ini TBJT. Ya. Biasanya sampai 300-200 kan. Ya. Sekarang cuma 50 tok. Ya, dibatasi penontonnya. Dibatasi benar-benar sekali. Tapi mau nggak mau kan juga daerah digital ini kan kita kudu menyesuaikan sih, Mas, sebenarnya. Menyesuaikan apa? Kalau dulu platformnya benar-benar offline ya, biar ada penonton, ada pemain yang benar-benar nonton secara live. Kalau sekarang tuh nggak bisa live karena dibatasi juga. Semua memang harus ke arah situ ya. Mau tidak mau tuntutan ini. Bukan itu kayak aku malah ngomongnya kok kepeksa sih, Mas. Tapi ya mau nggak mau ya kudu piye lah seperti. Iya. Daripada nggak gerak, daripada settle di tempat gitu. Daripada diam saja kan lebih baik begitu. Iya, nanti kasihan ejakulasi keseniannya tuh nggak dikeluarkan. Gitu. Kalau saya ngomongnya seperti itu sih, Mas. Kan menjadi api-api yang terpendam. Nanti nggak enak loh itu. Bener nggak enak. Kayak katresnana ra iso metu nayung. Mas. Ngono kae. Kayak bojoku lagi mulai. Aduh, apa meneh iki lagi hutan, Mas. Aduh, ya hutan-hutan. Apa-apa. Wis karo guling. Enggak apa-apa, tapi kan hari ini saya ditemani cewek-cewek cantik bidadari. Oh iya, terima kasih Mbak sudah dibuatin teh. Ada saya enggak kirim tangan. Oke, kalau kembali lagi ke masalah seni yang harus kepeksa, ke era digital seperti sekarang ini. Kira-kira menurut jenengan juga pernah di artinya seni panggung, pernah berteater sebelumnya. Dengan jenengan sekarang pekerjaannya meliputi dunia digital, itu mungkin jenengan punya gambaran nggak? Konco-konco seni panggungnya harus gimana untuk menghadapi itu? Mau nggak mau sih saya, Mas ya. Daripada nggak ada kegiatan ya. Yang pertama kan harus ada portfolio ya. Karena sekarang platform itu kan sudah menyediakan bahkan gratis ya. Contoh kata YTB, itu kan YouTube. Nah seperti itu kan. Itu kan lebih memfasilitasi dan mereka kan sebagai media dan mereka membutuhkan seorang kreator. Nah,
kan tahu sendiri ketika nanti subscribernya banyak atau apa gitu kan kita dapat feedbacknya yaitu tentang monetasi seperti itu Mas. Jadi itu mau nggak mau kan bisa ibarat kata ketika kita terjun di situ kan kita nggak sebatas berkarya sih. Jadi kita juga ada penghargaan sebenarnya. Seperti itu. Mungkin karena banyak yang awam ya. Tapi kan mau nggak mau harus terjun di situ. Tapi dari segi bentuk, sekarang kan juga banyak apa seperti pementasan ketoprak, pementasan teater, pementasan wayang kulit yang pada mulanya itu dibuat atau dikonsep untuk ditonton langsung. Iya. Ketika masuk ke era digital ini, mereka itu cuma kayak gini, cuma kayak pementasan, tapi didokumentasi Mas. Iya. Tapi kan gini Mas, karena ini kembali ke pandemi lagi sih Mas. Karena peraturan pemerintah kan tahu sendiri Mas bagaimana ketatnya. Ya itu kan untuk kepentingan kita bersama untuk long life ya. Kalau semisal mengurangi ego di situlah seperti itu. Kita kan banyak media juga, ada TV. Ada sekarang itu juga udah merambah ke dunia digital. Apalagi saya dengar nanti tahun-tahun yang akan lanjut itu harus ada TV digital Mas. Yang benar-benar nggak pakai nggak pakai antena. Ya seperti itu. Itu kan lebih ke sorot kalau ngomong ini dokumentasi itu kenapa enggak gitu loh. Memang si rosone bakal hilang. Tepuk tangan bakal enggak ada. Ini saya belajar dari platform The Voice. Saya lihatnya ke kesenian ini meskipun seni suara ya. The Voice itu kan nggak ada penonton loh Mas. Kayak yang di US atau di UK itu. Tapi mereka tuh ada yang bener-bener kayak Zoom gitu loh. Ada yang nonton secara online. Meskipun tepuk tangan mereka tuh nggak akan secara kerasa ketika tepuk tangan secara lihat langsung ya. Rohnya juga bakal hilang di situ. Tapi kan mau nggak mau kan Mas. Itu kan sudah yang pertama tuntutan, ya kan. Yang kedua harus menerobos dan yang ketiga ya gue mau Mas apa jenenge ketika kamu mempunyai kesenian sing bener ora iso metu kira penak loh Mas bener. Kan harus dikeluarkan ya meskipun itu digital. Kan platform nggak hanya YouTube. Apalagi Instagram sudah ada video panjang, Facebook juga seperti itu. Tapi dalam bentuk kan saya kira juga bisa dirubah juga. Soalnya gini, misalnya kita berbicara yang paling yang paling sering dilihat. Itu misalnya kita bicara ketoprak. Bentuknya dulu kan di panggung. Tapi ketika ada ketoprak TV, formatnya kan juga TV. Walaupun sebenarnya take-nya juga di studio, artinya ada studio dan one take gitu. Ada ada space khusus. Di panggung kan juga ada space khusus itu. Walaupun cuma gitu tapi formatnya kan TV gitu. Artinya itu menyesuaikan dengan konvensi media rekam di situ. Nah, kira-kira selain untuk mengubah itu, untuk mengubah itu langkah-langkah yang perlu dilakukan konco-konco kira-kira apa? Oke, yang pertama itu kan pertama itu pemerintah dulu sih Mas kalau saya. Ketika pemerintah sudah mempunyai regulasi-regulasi baru kayak yang di Korea, itu kan ada seniman yang nonton katakanlah kayak drive-thru. Mereka kan sudah jaga jarak di situ. Pakai masker dan sebagainya itu sudah diterapkan dari negara-negara besar kayak di Korea ya. Jadi itu sudah meskipun ada penonton tapi kan juga ada penonton tapi terbatas, tapi setidaknya kan sing menyajikan kuwi iki noroain lho Mas. Ada feedback di situ ya. Ada feedback juga di situ. Cuman karena di Indonesia regulasinya masih maaf ya pemerintah agak simpang siur. Jadi kan kayak seniman-seniman sekarang tuh kayak terbatas ini ki bingung mau ikut regulasi mana gitu loh. Mosok iya Mas saiki nonton FTV kabeh nganggone maskeran. Ya nak ya lucu. Ya makanya oke sing udah protes sih pekerja seni di TV. Ya tapi juga banyak yang rancu kok. Iya juga sih. Banyak yang rancu. Misalnya kayak ketika menerapkan kebijakan jam 7 harus di rumah saja. Loh, apa virus ini metune iki jam 7 tok. Ah iya teman. Ya, kan gitu ya kan? Mungkin karena gini kalau saya mengatakan jam 7 malam itu kan prime time Mas. Prime time sing bener-bener kegiatan sing bener-bener enggak ada kegiatan primer. Jadi koyo arne diwae iki selayaknya freedom loh Mas. Kayak enggak ada aturan. Kalau semisal orang bekerja kan ada jam kerja. Seperti itu. Artinya jelas tertata kalau jam kerja ya. Ya itu mungkin ada asumsi-asumsi kenapa kok malam yang benar-benar dikurangi karena intensitas malam itu enggak terbatas loh Mas, terbatas oleh waktu. Beda kayak cah sekolah. Kemudian mau nongkrong kayak cah kuliah kan mereka sudah punya schedule. Ketika malam kan mereka benar-benar istirahatnya mau tidur atau mau dia nongkrong sama teman seperti itulah. Ya itu. Itu kan neng yo padahal
di saat itu, di saat masyarakat bebas mau kemana saja, itu kan dimanfaatkan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab ya. bukan gitu. Ini sebaliknya malah. Justru kesempatan orang mencari ladang penghasilan di situ. Penjual makanan. Iya. Terus ya macam-macam lah. Macam-macam, nggak cuma penjual makanan, karena ada penjual mainan. Kalau Iya, ada pasar malam gitu kan. Itu dimanfaatkan itu lah. Ketika jam 7 ditutup, mereka kan kehilangan penghasilan. Ya sebenarnya sih gini loh Mas, tergantung kalau saya sih tergantung manusia ya Mas. Manusia kan dibekali dengan pikiran, kemudian dibekali dengan yang namanya hawa dan nafsu ya pasti ya. Kan ketika seperti itu yo aja saklek ning ngono loh Mas. Kan bisa mereboisasi otak kalau saya mengatakan. Iya. Itu bisa banding setir lah. Kayak contohnya aku mau Mas pariwisata tadi pembangkit listrik tenaga surya loh. Aduh banget, tapi kan mau nggak mau itu kan karena kebutuhan ya Mas ya, kebutuhan ya ibaratnya kebutuhan dapur ngebul lah ya. Yo mungkin ada beberapa orang yang bisa menggali kreativitas seperti itu sih Mas. Meskipun sebenarnya manusia itu bisa loh Mas seperti itu. Ya sebenarnya kalau masalah jam 7 ditutup itu sebenarnya yo konyol. Yo konyol. Aku konyol Mas, soalnya aku baru mulai nyambut gawe ketika stres orang teman nongkrong reneng kayak reneng hiburan. Biasanya mulai kerja ono tontonan, ono wong kenjerengan, ono pertunjukan teater. Bahkan saya juga akhirnya ingin Mas ngerti nih ngon Solo ki ono pertunjukan teater ki. Itu sudah mulai merambah ke situ meskipun ada peraturan-peraturan yang harus diterapkan. Iya. Tadi kalau Mas Udin UPW yang kemarin saya podcast itu gini nanti akhirnya orang-orang itu cuma berhadapan dengan gadget gitu. Dengan gadget, artinya interaksi sosial mereka akan berkurang sekali. Dan mungkin bisa saja jadi hilang, soalnya ini wis setahun nih. Iya Mas, apa meneh bocah-bocah saiki adiktif itu bukan main kelereng. Iya. Mainnya PUBG. Praserem Mas. Lah yang muni ML ngono yen wong gedhe ra ngerti dikira lah iya. Lah saya cah cilik-cilik ayo ML. Ya aku yo kaget loh Mas. Aku ngono. Oh ternyata kuwi ya wis ya mau enggak mau seperti itu. Sebenarnya banyak juga aplikasi-aplikasi yang mendidik sih Mas. Cuman piye yo Mas yo latah ki lho. Dan ya karena sebenarnya kan anak kecil kan harus dididik dengan psikomotorik ya. Entah itu dari kesenian atau dari sirkulasi dia permainan gitu loh. Ketika itu tidak ada kan kayak piye banget loh Mas. Psikomotorik kira guna loh Mas. Dan aku ki kadang aku ya rada mangkel sih karena ponakanku ya rada ngono Mas. Sembelinge ra umum melek moto HP. Saiki HP nembung loh Mas sing rega sakmini bayangno cah cilik. Bayangno. Yen ora sing ngapel keruak emoh bayangno Mas. Paling njaluk iku sapa? Ya aku to Mas. Iya. Pak D Om loh. Apa ra kenyet-kenyet kene. Yen ra ngono mogok nesu ra glemangan. Waduh, demone kok cah cilik-cilik do demo. Diajari mutung. Ayo, ora kocur lho. Iki sinetron barang sing ngajari mutung ku lho. Ya kuwi lah. Apa meneh zamane IKC. Aduh. Paham kan? Aduh, kuwi konyol ki menurutku, Mas. Sing viral malah sing ra bermutu. Iya. Kudune sing viral ki bermutu. Sing ora bermutu viral. Ya mesake aku sebenarnya. Mau nggak mau tuh penonton itu kayak dipaksa kan loh Mas. Oh iya. Karena gini loh Mas, sistem Indonesia itu ketika menjadi seniman dadakan ya, yo karena dia Mlebu TV saya mengatakan seniman senewen. Dia ini dengan membumbui dirinya dengan kekonyolan padahal kuwi nggak cocok Mas. Ya memang sih mereka akan mencoba peruntungan untuk mencoba ndito masaku ngono lho. Karena kita sistemnya kan ini Mas, algoritma ya kalau aku ngomong segalanya ketika platform ini banyak komen, banyak dijelang ning kono bakal trending dan itu bakal ditokokne Page One. Page One iku halaman pertama ono. Ya kuwi memang ono apike sih, cuman kok yo sing dibahas kok haters, hate speech. Iya. Konyol lho Mas. Saiki ibarat kata seniman sorry ya aku mengatakan ya ora seniman sih. Wis mlebu ning TV iso mengargumen dan drama ya menurut gue sih seniman lah, seniman sing abal-abul yang aku ngomong. Iya. Kayak semakin dihujat semakin seneng kok Mas. Itu kan merusak apa ya Mas? Merusak anak-anak kecil yang nonton karena cah cilik kira ngerti kuwi apik apa elek lho Mas. Iya. Seperti apa meneh platform saiki sing goyang-goyang ngono kuwi coba. Iya. Ting. Ya maksudnya ki apa ki aku ngono. Ujung-ujungnya gap-gapan. Aduh. Iya. Ra dimaksud. Lah ya kuwi akunmu apa akunmu?
Tapi gimana lagi? Sekarang popularitas atau keberhasilan seseorang itu dinilai dari angka kok. Angka follower, sing komen piro, sing apa? Sing nge-share piro, itu kan. Karena itu bisnis algoritma perdigitalan, Mas. Semakin banyak dijelang, semakin banyak. Itu kembali ke topik sih, Mas. Misal topik hangat hari ini, ya topik hangat hari ini. Sebenarnya di dunia perdigitalan itu ada beberapa topik. Yang pertama itu topik sepanjang masa, dan ada yang namanya timeless. Timeless itu hanya hari ini aja, seperti berita-berita. Berita-berita itu kan kata kuncinya bener-bener mungkin ono acara pembunuhan terkenal 2 tahun yang akan datang. Kan ya nggak menyenangkan, kecuali pembunuhan itu dengan intrik dan sing bener-bener wong orang menduga ngono lho Mas, kaya pembunuhan berantai ternyata sing dipateni wong ora dijedok akeh ngono kan. Itu kan akan dijelang dalam sejarah. Kayak kopi barangnya kan. Iya kan, ibaratnya kan latah Mas. Iya. Latah iki ono medeni ono orane lho Mas. Ya latah positif. Iya. Latah negatif. Nah, yang sing konten sepanjang masa ya Mas itu koyo tutorial. Tutorial mamane iki balik ke singgung mau ya Mas. Apalagi kan di Solo ini banyak seniman-seniman muda yang saya mengatakan mereka multi talent dan saya mengatakan handal. Handal banget loh Mas. Ya ketika mereka kuliah katakanlah ada institusi katakanlah isi ada anak-anak tari ya iso wae yang masuk ke dunia digital kuwi kaya gawe tutorial cara nari. Jadi wong nonton karena wong nonton kan kadang ono sing diajari secara manual ya Mas ya. Dan mereka ketika mlebu ning dunia digital kuwi kan mau enggak mau kan harus kaya dokumentasi. Kan ono step by step. Diajari carane nari koyo ngene seperti ini seperti itu kan lebih masuk akal sih aku seperti itu Mas. Ya mungkin lah salah satu langkahnya mungkin itu ya. Jadi kan uang kan yang gampang akses lho Mas. Dhisik arep yo balik ke pandemi sih, semoga pandemi ini segera kelar dan kita bisa rindu berjabat tangan dan berpelukan loh. Itu kan yang menyenangkan loh Mas di apa meneh koncoku kae Mas. Ketika ketemu konco koyo ngene, koyo rasane iki aduh piye. Sangat bertentangan dengan kebiasaan yang sudah melakukan seperti itu. Luar biasa kuwi. Dadi rasa lama nih. Iya dadi ngene lah arep ketemu para perang ngene lho. Iki ngopo? Kuda-kuda. Mbak wis rasa ngono ngene wae. Lah ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Kan lu ngono. Iya piye meneh ya. Ya sebenarnya harus elastis sih Mas kalau aku kalau aku lebih pribadi itu lebih elastis. Ya oleh memegang pakem silakan. Tapi ya ketika kepakemanmu di era sekarang itu kan bisa di mix lah Mas. Kadang kopi wae kudu di mix. Kene enak seperti itu. Kalau kita berbicara pakem wong setiap zaman itu memunculkan pakemnya sendiri. Iya. Itu kan gitu kalau itu enggak. Kalau masalah pakem saya kira kok enggak. Saya artinya di zaman sebelum pandemi pun orang yang artinya dalam tanda kutip keluar dari pakem itu sudah banyak. Sebenarnya permasalahannya bukan itu Mas. Permasalahannya bukan itu. Mereka itu nggak siap menghadapi. Iya nggak siap dengan era digital karena digital ini bener-bener awam Mas. Ibaratnya wong ora tau pasang wifi saiki pasang wifi ting telecek. Iya. Bayangno. Ini wifi. Yang durung wis ribet masalah password tanggane apa lho. Itu mau menimbulkan konflik loh Mas sebenarnya, tapi ya wis lah seperti itu. Tapi enggak ora iso dicelaki, ya memang zamane kudu wis ngene iki. Ya mau enggak mau ya dipaksa loh Mas. Iya dipaksa. Tapi kan kita juga harus bener-bener zaman saiki koyo ngene ya kudune ya melu beradaptasi sih aku. Kalau enggak beradaptasi kita makan apa, Bro? Seperti itu sih. Seko pariwisata tipe ning listrik ndak ya ora piye. Biasanya Mas Doni iki biasanya terbang, dia terbang pakai tenaga air. Iya, serasa dibahas marah loro ati. Aku batal cancel show Mas. Oh iya. Banget serasa dibahas. Yo karena itu sebenarnya ada terobosan sih Mas. Saya kemarin itu kembali lagi ya ke industri saya. Ketika ada alat itu kan olahraga yang diciptakan di luar, tapi kan tak mix tahun nggon anggo klambi tradisional, anggo efek karena itu juga sebenarnya bukan permintaan sih, emang usulan dari saya karena yo mau harus mengawinkan gimana Mas Gen ono nilai esensi ini kedaerahan juga dan juga ada kemodernitasan seperti itu. Harus ngeblending itu sebenarnya. Iya mau nggak mau karena dibayar Mas.
capeknya kan pasti itu. Iya, Rata-rata pencapaian. pada itu. Iya. Nek Mas Udin mulai ngomong apa jenenge? Yo iki seni sing nggo golek duit, iki seni sing dienggo sedekah. Iya, ya sih Mas. Tapi yo harus sedekah terus Mas. Iya, dari itu. Aku yo kokean sedekah lho. Ya ora apa-apa Mas. Mesti mungkin ngebariki nak dibayar karo sing kuwasa. Ya ta. Sing kuasa iki sapa sing kuasa RT ku piye? Waduh. Jero ta. Jero banget lho Ayo, iki. nek sing kuasa RT ku, mungkin Gusti Allah peke wong nganggon RT ku. Ayo RT kene tak jak ngopi sianida. Ora guyon iki. Nggak disensor ya Mas. Ora. Masalah RT karo masalah NRT kita anu rada sensitif ya. Oh iya. Karena itu organisasi rawani nyebut aku bapakku RT soal. Oh iya. Sering padu ya. Kebijakan sing ya sekolah. Ibas seni Mas. Wis ora sangren buku ya. Sorry ya TRT seluruh Indonesia. Ora kok iki mau ngumpama kok mau. Umpama ya Mas. Aku mau ngomongke umpama ki lek kena Bali to. Iya, yen ora Bali ya ning Lombok kan sebelah itu Mas. Iya, kercedak ya. Ani jenenge saiki kan kantornya wis ora ning Bali to. Enggak, saya di Jogja. Oh, Jogja iki. Tapi rencananya sih mau pindah ke Solo. Oh, ke Solo. Karena Jogja ya Tapi pusatnya di mana pusatnya? pusatnya sebenarnya di Klaten. Oh, Klaten. Jadi pertengahan antara Solo dan Jogja. Seperti itu. Cuman kadang pebisnis seperti saya itu kalau nggak di kota besar itu dipandang sebelah mata sih Mas. Nah, iya Itu rata-rata juga gitu, benar. Mau nggak mau, tapi kan setidaknya kita udah berperang selama 2 tahun ya untuk membangun portfolio sih. Kalau saya sekarang berusaha untuk menjual portfolio. Iya, soalnya biasanya kok ngendi kok Jogja. Wah, kita wis. Sono. Kok ngendi ke Semarang. Wah, kita kota besar. Tapi setiap ono klien takok ngono silahkan lihat dulu portfolio saya. Kalau setuju ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Masih banyak klien yang mau. Iya. Jadi kita negoni seperti apa sih Mas? Oke. Kayak seniman ya. Heeh. Kudu akeh negoni karo keadaan. Iki seniman wis iki arep nego piye meneh. Iya kudu nego Mas. Nego ning digital. Heeh. Nganu sing ranahnya aja seniman ya, pekerja seni. Ya, pekerja seni. Jadi nego ini digital pada saat. Iya, mau nggak mau. Ya meskipun nggak itu menghasilkan secara singkat ya. Kan pekerja seni itu kan ketika udah ke digital kan mau nggak mau didokumentasi, kemudian ada portfolio yang ada bisa diakses dimanapun tanpa ada embel-embel. Maksudnya hanya kalangan tertentu. Kan ada yang namanya setup publik, ada juga yang benar-benar untuk kalangan di atas 17 tahun ke atas. Iya, seperti ada itu. Ada. Jadi itu penikmatannya sekarang itu sudah bisa tapi masalahnya sing duwe akunnya loh Mas, gak ngerti. Kadang cah cilik loh ngakune pendaftaran ini nggon akun ki tahun 90 nak yo kurang ajar to cah cilik zaman saiki iki. Ngono ki sing disalahi kudune sapa Mas? Lah piye? Ya piye? Piye? Buat para orang tua yang di rumah tolong ya. HP-ne anakmu kontrolen. Yang perlu akune kuwi kudu ngerti password-e kan. DM nakal lho Mas. Wah iya. Karena pelecehan itu enggak ada yang pelecehan itu sekarang non verbal loh Mas. Oh iya. Banyak loh di digital itu. Kudu ya pinter-pinter sih. Meskipun sekarang itu banyak handphone yang sudah membekali fitur the children fitur sebenarnya. Cuman kan nggak ada yang paham di situ sih. Ya mungkin para provider HP mbok tulung ya dikandani. Yang ki aku ngarep tuku ki ditakoki iki dienggo sapa? Kudune sih sebenarnya seperti itu. Biar nanti bisa diarahkan yang tepat. Seperti itu sih. Paling ora iso di-lock misalnya nggo anak ya nggo anak tok gitu. Iya kuwi luar biasa. Memang sih realisasi ini memang sangat berat sih. Kuwi ya padha karo pekerja seni. Ketika sosialisasimu kurang kan bingung. Bingung arep nendi to aku ngono lho. Iya. Ketika wis ngerti paham lingkungan bakal aku kudu ngene. Aku dhewe bingung kok. Bingung mau apa to Mas? Iki gentenan lah aku sing tak bingung mau apa. Iki tamune kuwi lho. Sorry. Kawanan orok. Ora apa-apa kan kita ngobrol. Dua arah ngobrol tok wae. Ora di misi apa-apa. Misi sebenarnya aku sangat proud of you Mas. Lah mbiyen sing nguri-nguri ya dhewe ngobrol ambek ngerti dhewe. Iya. Tapi yes oke lah. Karo Suwargi bareng. Waduh, Suwargi sapa Mas? Oh iya ding. Saya dibahas Mas. Lorati. Lorati. Ora sih. Durung ikhlas, tapi kudu ikhlas ki. Ah piye? Kuwi kersane Gusti Allah ngono kok. Iya. Itu juga pekerja seni juga ya Mas ya. Wah ya itu. Lah seniman aku. Ora mau pekerja seni nek. Iya. Nan kuwi. Ya karena
dari nol juga sih Mas. Ayo. Balik lagi ke digital ya Mas ya. Aku loh sing nggawe sing ora apa-apa ya Mas ya. Ngobrol. Jadi kayak seniman digital itu, aku mengatakan seniman digital ya. Biyen ono sing jenenge pelukis sing bener-bener ning kanvas putih. Saiki ning layar Mas. Iya. Dhisik komik bentuke kertas sing bendina dhewe nyewa bayar Rp500. Saiki mebune webtoon Mas, bayangno. Dengan warna-warna menarik. Bisa dibuka kapanpun ya. Iya. Selama Anda terkonek dengan internet. Iya. Era terkonek ya paling ya garuk-garuk iki apa ya password tanggone iki apa ya. Tapi sebenarnya mempengaruhi juga sih Mas kalau saya mengatakan internet itu. Iya. Mempengaruhi gini. Apalagi ke era digital ya. Apalagi untuk pekerja seni juga. Enggak pekerja seni aja sih, pekerja apapun. Contoh aja gini ya, Vietnam kan dulu tuh bener-bener enggak sama Diponegoro loh Mas. Tapi saiki dadi macan Asia loh Mas. Iya. Meskipun di sana itu karena ya mungkin karena bedanya kan mereka kan satu pulau negara. Iya. Internet cepat itu kan bakal cepat banget karena mereka kan nggak ada mikrotik yang banyak. Iya. Indonesia Mas, negara berpulau-pulau, Ya, pulau-pulau. mikrotiknya kayak banget. Tapi setidaknya dhewe ning posisi nang kono wis bersyukur loh Mas. Adik iki sudah mau menjelang 5G loh. Iya. Ini Vietnam iki 3G loh Mas, tapi cepetnya ngungkuli 5G. Oh iya. Makanya mereka ki hampir setiap orang tuh melakukan bisnis dan mereka tuh ngerayain ning dunia digital Mas. Kayak aku tinggal ning Hanoi ya, nek ben. Kuwi hampir setiap rumah itu mempunyai toko loh Mas. Toko tuh online dan mereka tuh kenceng loh. Wih, Dan mereka berplatform juga loh. iso ngono ya. Makanya mereka tuh sampai ya karena kita ketika mengakses ke dunia lain Dunia maya. maksudnya ke dunia no. Maksudnya sih bener-bener kita nggak ngerti Inggris sih kayak apa, tapi kan sekarang ono virtual sing kacamata Edinburgh ki koyo ngene Iya. seperti itu. Kita menarik Mas ketika seniman penari nontonnya nganggo kacamata iki kan menarik. Kayak ngerasa ndemok tenan. Iya, tapi anu nih, senimannya siap ora? Iya sih. Abrake larang. Itu iya. Nabrak larang. Satu itu. Nek masalah larang oporane kuwi iso di Di kredit. Di kredit tahu diurunke. Iya, hibah. Nah, iso. Itu bisa saya kira. Tapi penyikapannya tadi artinya dalam kekaryaan angel mungkin. Wong saiki misalnya kita ngobrol perkara anu ya, perkara wayang kulit. Iya. Wayang kulit. Kuwi mbah apa di zaman sebelum apa? Pandemi ataupun sekarang saat pandemi. Kuwi padha cara mereka menuangkan itu di media rekam padha kok. Iya sih. Ya mungkin beda ketika dulu ada semacam wayang sinema. Sinema dia apa nggarape saka walik clear. Frame to frame. Ada itu. Tapi ya mung sekedar kuwi artinya layar penuh yang ditampilkan. Artinya kan sebenarnya ketika mereka mau belajar sinematografi, itu kan bisa komposisi sinematografi bisa dituangkan ning kono ki. Iya bener Mas. Bisa digarap. Nah, itu mereka siap untuk mengubah kuwi ora. Permasalahan itu kan. Iya, antara siap nggak siap ya segera belajar kalau saya sih Mas. Segera belajar karena apa ya? Ketika orang mengatakan wah aku kok telat, nggak ada kata telat. Saya sangat benci sekali ketika ngomong telat. Aku telat ki, sinau koyo ngene. Enggak. Karena aku pun belajar dunia perdigitalan itu telat juga loh Mas. Di usia ketika menjelang 29 tahun masih 28-an lah. Aja ngomong umur kita tuh apa tapi ya apa-apa lah. Apa sak umur ngene aku dene. Iya. Jadi kan lebih semuanya itu kan bisa belajar ya Mas. Kalau aku sih moto hidupku ini selama aku masih bernafas dan itu ada ilmu yang baru, terobos. Aku yang ngono Mas, terobos maksudnya kayak era perdigitalan apa meneh pekerja seni sing bener-bener dibatasi. Ya aku piye carane pekerja seni iki yo di platform lho. Sebenarnya iki aku ada project sih tapi saya nggak akan ngomong di sini karena itu belum juga. Kok karo kowe. Nanti di balik layar aja. Kayak ada project sih sebenarnya. Maksudnya ya mungkin sing lagi pahami aja beberapa orang termasuk saya sendiri yang benar-benar dunia pandemi iki peto carane gen pekerja seni iki benar-benar bisa aktualisasi dan ono feedback juga entah itu dari money atau dari apresiasi atau follower seperti itu sih Mas. Kalau aku sih seperti itu. Biasanya aku sih sempat ngobrol juga ada beberapa seniman akademisi ya. Aku tak takoki lha kowe bar lulus arep dadi apa aku biasanya. Ya aku pengen terus ke usaha ke wong tuaku. Lah kowe terus ngapa kuliah ning kono ngono kuwi? Ya karena
Yus ngene Mas ngono. Oh ya wis kuwi kan egomu. Tapi kan aku juga lambat laun mengatakan bahwa ngopo kok kowe ora mlebu ning dunia digital. Kaya kowe nggih tari-tari opo kek. Kan iso kan kita berperang digital itu adalah berperang dengan kata kunci sebenarnya. Kata kunci itu kan bisa di research dari search engine ads atau keyword tool. Ngomongnya apa bener? Keyword tool itu kata kunci. Jadi ketika mudeng. Nah, aku mudeng. Nek tolong jelaske. Apa namanya karo. Oke. Keyword tool kuwi kata-kata yang akan kamu masuk ke search engine. Kaya ning nggon Google, Bing, Yahoo. Ya. Ketika kalian butuh apa ya kaya jadwal wayang kulit. Berarti kan kadang nglebokke wong telu ya. Telu kata kunci, 3 kata kunci ki wis bener-bener settle. Tapi ketika kamu buka 4, ke 5, ke 6, ke 7 itu long tail. Bahasa Jawane buntut dawa. Nah, itu yang harus dimasukkan karena setiap orang mengakses informasi kan harus memasukkan sebuah kata-kata yang berbentuk tulisan gitu Mas. Nah, seperti itu. Kita harus membidiknya tuh di situ. Jadi ketika para pekerja seni sing pengen yang digital, saya sarankan kalian belajar dulu untuk research kata kunci sih. Yang tren saat ini apa? Seperti itu. Kecuali yang kowe wis bener-bener followermu offline ketika kowe nggawe kene, kowe nggawe event dan lain-lain aja lali ya follow aku dan sebagainya, followermu itu akan mengikuti. Gampang nek kuwi. Dan pekerja seni bener-bener lagi mendeklarkan baru sekali dan refresh, ya mau nggak mau harus berperang dengan kata kunci kalau di perdigitalan seperti itu. Kata kunci nanti Google keyword tool. Kuwi dorong kok. Ade Widya. Karena itu nanti akan tepat sasaran juga sih Mas. Tepat sasaran ketika bahas kesenian ya mengko golek wae ning nggon digital ning nggon keyword tool kuwi kesenian sing metu kuwi apa wae to. Biasanya kan carilah yang di atas 1 juta. 1 juta itu dalam waktu 1 tahun. Itu akan dijelang karena ini Mas sistem perdigitalan kuwi kadang kowe sempat enggak aku tanya sama dirimu ketika kowe pengen mencari sesuatu ning YouTube lah. Aku pengen tiba-tiba muncul ning page ning halamanmu. Oh iya tahu. Itulah Mas ini namanya algoritma membaca. Algoritma itu membaca kebutuhanmu ki opo. Gitu Maksudnya karena kebutuhan itu kan bisa dikatakan sing benar-benar akan terulang berkali-kali. Iya. Itu secara tidak sadar dalam otak kecil kita itu mengatakan aku pengen iki. Tiba-tiba agak batin tok jedul. Seperti itu loh. Itu padahal robot loh Mas. Berarti artinya yang berkaitan berarti kan? Iya, orang berkaitan. Maksudku ki kaya daily activity. Kaya aktivitas sehari-hari kaya secara tidak langsung kaya ngene. Aku ki senenge teh pahit. Secara tidak langsung ki kadang ono sing penjual wis ngerti. Aku ngerti Mas pesananmu yang digawe ki. Oh ya pas ngono ki lho. Seperti itu. Berarti artinya dari aktivitas kita menggunakan sehari-hari. Misalnya menggunakan contoh rokokmu wae lah. Oh gitu ya. Kok apa ya golek rokok liyane? Enggak, ya iki. Ana ta biasane ketika kowe langganan ning toko kowe ngomong ngene iki. Biasane to Mas. Nah, seperti itulah. Iya. Implementasi dari perdigitalan ke robot seperti itu. Robot mesin mencari seperti itu. Kanca-kanca kudu belajar itu soalnya. Harus. Kalau saya mengatakan ketika mau terjun ke dunia digital ya harus mempunyai bekal digital juga. Dan itu sekarang bisa diakses dimanapun sih Mas. Karena banyak orang yang membahas itu. Iya. Itu mempelajari itu terus disertai kekaryaan yang memang benar-benar kegunaannya konsepnya yo jadi ketika gitu nggawe digital tenan nih kata kunci tepat dan penonton sing mengatakan aku mengatakan apa ya penonton di luar follower Mas. Karena yang namanya apa ya fotogenik apa jenenge apa ya Mas kayak penonton sing bener-bener dudu follower dia tapi iso nonton. Wis susah loh Mas. Iya. Dan itu Google mengatakan seperti itu, dia akan membantu seperti itu. Jadi kayak penonton jenikin aku ngomong yang bener-bener unik gitu loh. Maksudnya dudu follower ya dudu, kenal ya orang. Iya. Tapi dia mau nonton, ya mau dengan cara kata kunci. Soalnya aku orang kenal sampean ki, tapi aku pengen golek perwayangan katakanlah pedalangan adalah sing metu jenengmu. Iki kan padha karo yen pesen kok tiket pesawat ki ayel. Dadi ra iso milih ngono lho Mas. Tapi ki kuwi mau iso diacak, makanya diacak Google. Kadang Google ki ya membantu juga di situ. Ketika kata kuncimu pas kayak bakal diwangi. Ketika kata kuncimu enggak pas ra bakal diwangi Mas. Percuma. Karena ada yang namanya kan kontes SEO.
SEO itu search engine optimize. Artinya kuwi search ki golek, engine ki mesin, optimize kuwi sing mengoptimisasi sesuai kata kunci sing mbok golek mau. Seperti itu. Ya. Kuwi kudu di anu kuwi. Kudu didalami, apalagi para pekerja seni. Monggo silakan. Pekerja seni dan para pekerja seni tradisi sing artinya mayoritas buta kan itu, Mas. Sebenarnya buta sih enggak, mereka sudah mempunyai kepakeman kata kunci, Mas. Iya, ning artinya mereka enggak paham ketika yang dia lakukan itu adalah itu ora paham. Iya sih. Ya harus membuka wawasan sih, Mas. Iya. Ya oke mau loh, Mas. Maksudnya belajarlah di luar lingkup. Aku sih belajar seperti itu. Aku memang dijuruskan untuk komunikasi public relation ya meskipun ono ya, Mas ya. Ono sangkut pautnya, tapi kan mau nggak mau aku dipaksa untuk perdigitalan. Padahal aku kira ngerti coding ki opo, kayak website ki opo. Iya. Tapi yo mau nggak mau yo kudu tak terabas. Iya. Karena kita ibarat kata kita hidup di hutan aja. Ketika kita tidak bisa berjuang kan kita nggak akan hidup seperti itu. Berarti yang langkah awal yang harus dilakukan untuk konco-konco itu ya berarti belajar tentang itu tadi ya. Mau belajar, jangan belajar. Ketika belajar cuma belajar tok kan ya percuma. Mau belajar itu mau membaca, mau mengimplementasikan. Salah ora apa-apa. Dunia digital ku jek iso ono control back. Ono control ALTZ. Seperti itu sih, Mas. Beda yang nenggon dunia live ya. Yang live salah ya salah. Ya, seperti itu. Itulah, Mas. Mau nggak mau. Padahal konco-konco yang panggung itu malah justru mereka kesiapan mereka untuk membuat sebuah karya luweh mateng gitu loh. Mateng banget loh, Mas. Luweh mateng soalnya mereka wis kulino ora mungkin salah gitu. Ora mungkin salah dan yo artinya untuk membuat apa untuk menerobos itu tadi untuk gampangane alih panggung kan. Alih panggung di situ kan akhirnya tidak kesulitan sebenarnya. Enggak kesulitan, Mas. Cuma yo mungkin bingung mau loh, Mas. Mau kemana itu loh. Iya. Jadi agak-agak yo mau nggak mau, Mas, harus diterabas. Iya. Harus ibarat kata ngene wae, kowe diculke ning tengah laut. Ketika kowe ora bergerak nah ya tenggelam toh. Iya. Nah, seperti itu. Yo. Apot Mas ngomongnya masalah urip. Tapi setidaknya saya juga sangat senang sekali yang seniman-seniman sekarang itu ya, pekerja seni itu yang benar-benar mau banting setir. Maksudnya demi keberlangsungan mereka pindah yang digital itu yang mau saya apresiasi sih, Mas. Ada juga yang saya apresiasinya kenapa mereka mau menurunkan egoismenya dia untuk turun juga ke idealismenya mereka ke hal yang lain seperti itu. Ya itu perlu diapresiasi juga. Ya aku apresiasi banget, Mas. Itu yang sing koyo sing pekerja seni abal-abal mau ya. Sorry ya, mereka tuh soraweh aku men. Mesake sing ono lho, Mas, sing seniman abal-abal tapi kata kuncinya tepat, Mas. Yang di dunia perdigitalan. Nah itu loh. Parah loh. Artinya kan jangan sampai kalah karo kuwi kan. Ya. Akhirnya apa viral toh? Iya. Nah, dan media saiki kan sing diangkat viralnya toh. Nah, ya kuwi loh. Aku merindukan lembaga penerangan. Kita tua banget loh, Mas, dia ngomongin lembaga penerangan. Itu dihapus pada zaman era presiden siapa ya? Sisko PKB gitu. Gus Dur. Lembaga penerangan. Dan itu menarik loh, Mas, sebenarnya harus diatur. Maksudnya diatur ini benar-benar regulasinya tepat loh. Itu yang kayak sorry saya kiki yo ora tau. Ya maksudnya ya tepat banget sih menurutku, cuman yo mesake juga sih. Nggak dikaji secara seutuhnya. Maksudnya ketika mereka mengkaji itu nggak melibatkan para pekerja seni juga. Jadi mereka tuh biar tahu aku paham ini ngendi dan kekurangannya. Mamane kadang pekerja seni itu tidak diapresiasi. Yo live nganggo masker kurang ngerti melayu-melayu ngape koyo opo seperti itu. Iya, itu nganggo masker ya barang dulu. Tapi setidaknya ketika dunia digitalan kan ono set ya, Mas, set yang benar-benar orang terbatas sih. Seperti itu, dan mereka mau nggak mau kan harus PCR dan swab dan sebagainya. Seperti itu. Emang sadar seni, sadar kantong, sadar kesehatan. Iya kuwi. Seperti itu. Sadar kantong itu mulai. Harus apa ya gelem tuku rokok ki mosok nggo godhong. Iya. Iya toh. Paling ora nek ya nggo lembaran duit. Ya seperti itulah, Mas. Ada lagi, Mas, yang mau ditanyakan? Ora takon ya. Kayak apa?
kaya wawancara. Iya, kaya Q&A Mas. Iki nganu kok apa jenenge ngobrol karo ngeteh karo anu gitu. Oh, ngeteh aja lali lho, di-follow ya iki ngobsesi. Ngobrol seputar seni. Seputar ini kan juga seputar seni tadi. Iya, seni dalam industrial. Industri. Dan itu penting sekali. Ya, kalau kecuali gini Mas, aku ya sangat menyayangkan sih ketika seorang seniman atau pekerja seni itu nggak melirik industri. Saya tuh sangat kolotnya begini Mas, Bali loh di industri, meskipun mereka tari offline loh. Meskipun mereka ditiketkan, kan itu menjadi regulasi kehidupan, keberlangsungan. Masa saya gini pertunjukan seni koneng TV kan sentralnya di Jakarta. Ini soki apa ya Mas, platform ki ketika ana platform koyo ngene iki seluruh dari Sabang sampai Merauke ki duwe Mas. Saya merindukan, aku biasanya pengen nonton nih malah kesenian-kesenian saka daerah timur. Sidik loh Mas. Iya, sedikit sekali. Sedikit banget loh. Sekarang ngomong timur ya melayune Jakarta juga. Dan mereka melayune ning digital juga. Makanya ono sing dibalut dengan wisata, dibalut dengan seperti apa. Iya. Ya saya harap sih pekerja seni mau berkolaborasilah dengan keadaan. Seperti itu. Ya, oke. Saya bertanya 1, Doni menjawab 1000. Waduh, seperti itulah Mas. Kalau kita ngobrolnya seperti itu, ngeladrahnya ini. Iya, enggak masalah. kan memang capaiannya yo digital tadi loh. Iya. Karena saya kan juga piye yo. Aku belum begitu paham sebenarnya. Belum begitu paham. Tapi setelah ngobrol gini, yo oke. Ono sedikit ngerti. Sedikit untuk apa penerangan. Lembaga penerangan mau. Lembaga penerangan. Lembaga penerangan. Iya, itu perlu dipelajari lebih lanjut. Iya. Belajarnya gampang kok Mas, tinggal satu engine optimize we ning Google loh. Cara belajar dunia digital keluar semua. Enggak koyo mbiyen ada ndak ning nggon toko buku golek dan sebagainya. Saiki wis visual ono, suara ya ono. Iya, saiki mengakses apapun itu mudah sekali yuk. Dalam genggaman tangan. Maka periklanan di genggaman tangan itu lebih mahal daripada di pertelevisian. Iya. Karena sasarannya iki sak moto, TV kan beberapa moto. Iya, seperti itu. Iki radio barang ya back. Tapi kan mereka larinya ke podcast Mas sekarang Mas. Oh iya. Tapi podcast itu sebenarnya itu sudah lama sekali loh. Tapi ketika dia keluar lagi ketika ada perdigitalan. Iya. Seperti itu. Karena podcast itu kan yang dibawakan sudah terkonsep dan benar-benar sesuai tema. Tema ini nggak cocok pada hari. Kan setiap pendengar itu nggak akan menentukan tema pada hari ini juga. Iya. Ketika aku ngomong podcastku, aku pengen golek percintaan ki bla 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 apa tentang perekonomian ki bla 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 tentang pekerja seni. Nah, aku kan wis mlebu ning kata kunci kuwi seperti itu. Iya. Apa meneh dadi jurnal Mas, menyenangkan Mas. Oh, milik ya aku tuh. Jurnalmu menyenangkan loh dadian, jurnalmu kesenian. Iya. Ya kowe koyo nggak podcast ini kan secara langsung kan kowe di jurnal, maksudnya jurnal ini loh Mas. Kowe nggak menyerang dunia pervisualisasian. Perblokan. Wah, iya. Sapa ngerti mengko dunia buku metu meneh. Oh iya. Oke. Dunia buku. Karena berputar Mas, enggak semuluk-muluknya itu kan. Kita emang dari pertama kan kita belajar memang dari buku fisik. Secara saiki dadi ini e-book. Iya. Apa ora nganyeli? Iya. Lain natap apa layar kuwi terus mripate cenderung ini coba. Tapi setidaknya kayak aku wis tetep balenin buku fisik sih Mas. Iya. Karena lebih menyenangkan untuk menyopek-nyopeknya. Terus ya lo untuk cara membaca barang ya lo nyaman. Iya sih. Karena nggak ada saturasi. Saturasi brightness dan sebagainya seperti itu, nggak bikin mata lelah. Enak ngono. Kurang padang ya karek rada lampu. Ngono ora mlayu ning Merkuri perapatan. Iki jaman cilikanku Mas. Aku sinau jaman cilikan ngono kuwi Mas. Ketok tua banget ya. Rapopo sak umuran kan kita. Tapi boros kowe Mas, kowe kan wis rapi aku durung. Jadi aku sing ra percaya lho Mas. Berarti aku karo Doni iki sak umuran jan. Ning tak tua aku. Nek jare kanca-kanca jare mbiyen cilianku mangan tanggalan. Kok iso? Mangan tanggalan moro-moro wis tekan tahun 2021 to iki. Oh iya. Kok selikur apa ya selikur? Berarti aku ndek ben anu ya Mas ya inkubasi nang inkubator. Tangi-tangi 20. Oh iya. Penuaan dini ini kurang. Padahal aku kadang ngiri loh Mas karo kanca-kancaku sangkatan. Ini sing dikeriput di anak, di bojo aku tidak seneng-seneng.
Namun tak golek bojo. Kose dunia perdigitalan rung rampung. Lah ngenteni kuwi rampungnya kapan ora ngerti kok. Yo dirampung ke apa piye? Ya aja dirampungke. Aja sih. Aja Sih Mas. Maksudnya menarik dunia perdigitalan. Seperti itu. Fokusnya hari ini ke dunia perdigitalan. Untuk para pekerja seni dan para pekerja yang lain sih. Lebih ke global ya Mas ya. Seni itu enggak seni melulu sih. Seni pertunjukan. Urip kadang ya kudu seni ya Mas. Seni ngapusi. Itu teater itu. Iya. Piye carane ngapusi ora ketok grogi, ketok natural seperti itu. Ya Mas. Iya no, oke sering no ketok ya. Sering. Sing udah bentar ngomong ngono kayak gini asine iki sebenarnya mereka belajar teater. Yo, saya harap klien saya nanti jangan komplain. Tanda tangan kontrak kabeh komplain awas. Ora. Nek ndone kan jenengan wis enek anune enek SOP. Oh, saya perjanjiane kan ku mau. Iyalah. Apalah bol sithik rapopo. Rapopo nek ndone kan positif. Iya, karena win-win solution. No. Kamu butuh, aku juga butuh. Iya. Masa ya kamu butuh aku wegah. Ayo. Ya egois no, Mas. Egois. Aja kan bojoku mulai lagi. Apa ya? Yo saiki kan modelnya perdigitalan ya Viko. Aduh yo bahaya. Kok malah. Lah aku nek kira-kira kongonoan. Terus digital kan terus piye? Fantasi ini lebih oke Mas. Lebih liar ya. Tapi yo aja sih. Oh piye? Itu bakal menimbulkan suatu penyakit baru. Apa penyakit itu? Rawani ngomong. Sebenarnya ngerti tapi rawani ngomong. Digoleki dhewe ya. Enak ya, golek. Google oke. Ora Google dok Mas. Oh iya. Ya, ya sing paling gampang digoleki kan kuwi. Ngomong apa maine ning kono fantasi. Iya, seni iki butuh fantasi lho Mas. Fantasi mulane kuwi. Sing hot ra. Sing imajinasine iki kan tergantung to. Kudu imajinasi liar. Kudu no lah aku ki nggawe naskah. Kok sing muni liar ki otakku traveling nang ngene. Liar lah aku bolak-balik nggawe karya kan juga. Ya ora karya ya mesti gampang. Yo karya. Karyamu ora abal-abal, Mas. Aku wis ngerti dan aku pernah melu proses kowe. Oh iya. Dan itu tuh wajib banget karyamu tak akoni, Mas. Piye? Kowe iki ibarat kata iki Master Solo lho. Kok iso ngomong. Saya ya karena itu kan pendapat pribadi saya. Oh iya. Kowe paket komplit lho. Menurut paket komplit banget lho. Saiki ya apa ya ning wong sutradara iso macak dadi sebagai makeup kostum, urungane bengok-bengok. Aduh ya Allah. Bocah iki kok multi talentnya kurang ajar. Dan iki saksi waktu saya masih galak. Iya. Kowe ngerti galak mencereng-mencereng matane arep metu ngono kae. Dadi nek aku ora galak ki mana diseneni karo Doni. Galakmu kok ora metu. Oh, aku kadang nganti protes. Kuwi dudu kowe. Aku meneh. Ngono. Dadi aku kudu galak. Nah, ya kowe kadang kaget. Mas kok kowe halus meneh Mas. Kuwi dudu kowe. Tapi meneh galakmu metu wae. Kuwi kowe aku meneh. Ya mungkin saiki aku kalah galak karo bojoku. Ayo yang kowe kan yo ngerti dhewe mosok arep dadak dibuka ning kene. Lho yo piye to? Ora. Yes ngene iki lho Mas yang ndek bojo sefragma, sediafragma, enak jane. Oh enak. Ya enak banget to. Iya. Pacaran hampir setiap hari to. Iya. Musim udan yo ora gur musim udan tok to. Aja milih-milih sing ngarep-ngarep iki lho. Yang ada sorry. Ya urusanmu. Ya sorry. Di bawah umur sekarang tuh sudah beranjak dewasa terlalu cepat loh. Kemanipulasi data bareng-bareng. Ya karena digitalan tadi Mas. Mereka tuh sudah sampai itu ya kayak balik dia mau cah cilik-cilik kayak mau koyo ngono lho. Yen ora merek iki, yen ora kuwi. Kuwi kan sing kudune sing ngerti kan wong dewasa. Iya. Wong dewasa saiki apa kuwi? Ora ngerti. Dunia itu dibalik. Oke. Jadi memang penyikapan pekerja seni nek pengen survive yo mau ya harus berani berkolaborasi dengan keadaan, berani egoisme, idealis. Oke. Enggak dianjurkan sih. Maksud saya itu enggak menekankan tapi ya kalau mau mencobalah. Ya kalau mau itu kan ada itu kan ditawaran. Sebuah tawaran untuk hidup. Iya lho zamane kok ngene Mas, piye meneh. Oke Mas Doni Junot. Ya. Setelah menjawab ya ora menjawab ya ngobrol ngladra. Ya ora ngladra dengan intisari enak. Ya alhamdulillah kalau seperti itu Mas. Oke. Semoga
bisa bermanfaat. Bermanfaat. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Ya, saya sangat shock sekali. Kenapa sih? Wow. Wow. Padahal sing nutuk impian nang dunia digital kayak aku yo anu. Iya, kita termasuk Doni itu termasuk sing Terlalu vokal karo kowe Mas. Vokal banget aku ning kono. nek orang anu mungkin ngobsesi tidak akan hadir untuk Anda semua. Akhirnya kan ketika dikorok terus karo Doni itu masuk sing ora aku tok sih Mas. Oke sing ngorok. Ini Doni salah satunya. Nganti tak onek-onekke ya. Kowe ndang Mas. Ya wis lah, iki urusan Gary. Jadi apa Doni ini menilai saya mampu ning aku kan uangnya isinan. Wong isinan. Nah, dilokke karo Doni. Kowe nek isinan wis rasa dadi seniman wae. Saurep Mas. Oke, terima kasih sudah mau datang ke tempat saya. Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Nah, Oke, terima kasih Mas Doni. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.